teman-teman, kembali lagi di channel Yuk Bisa Guys. Kali ini kita akan belajar mengenai metode numerik ya, masih sama, yaitu mengenai persamaan diferensial biasa atau PDB disingkatnya ya, persamaan diferensial biasa. Oke, buat yang belum kenal, saya adalah seorang mahasiswa matematika yang sedang menjalani semester keempat. Dan langsung aja kita ke materi. Introduction ya. Persamaan diferensial biasa adalah persamaan yang melibatkan suatu fungsi yang tidak diketahui dan turunannya. Suatu persamaan diferensial disebut berorder ke n bila turunan tertinggi adalah turunan ke n. Persamaan diferensial order 1 disebut juga persamaan diferensial biasa. Harus diingat ini ya. Persamaan diferensial order 1 juga disebut persamaan diferensial biasa. PDB. Derajat persamaan diferensial adalah pangkat dari turunan tertinggi. Kalau derajat maksudnya adalah pangkat ya. Persamaan diferensial dapat memiliki solusi umum dan bila diberikan masalah nilai awal akan memiliki solusi khusus. Masalah nilai awal ya. Meskipun beberapa persamaan diferensial mampu untuk diselesaikan secara analitik, masih terdapat banyak sekali persamaan diferensial yang sulit diselesaikan secara analitik, sehingga membutuhkan penyelesaian secara numerik ya. Yaitu kita belajarnya sekarang ya. Mengenai numerik. Solusi numerik memberikan hampiran solusi pada sejumlah berhingga titik. Ya, hampiran solusi pada sejumlah berhingga titik. Solusi numerik sering juga disebut solusi diskret karena melalui suatu tahap diskretisasi. Ya, ingat ini diskretisasi. Yaitu MNA yang sejatinya masalah kontinu diperlakukan sebagai masalah diskret. Oke, jadi nanti kita akan mempartisi menjadi solusi diskret gitu, di diskretisasi. Teorema eksistensi dan keunikan ya. Misalkan fungsi ft kontinu pada persegi panjang ty jika f memenuhi kondisi Lipschitz dalam ubah y pada persegi panjang r, maka masalah nilai awal ini dengan nilai awal ini maksudnya ya, masalah nilai awalnya ini memiliki solusi yang unik pada beberapa subselang. Ya, ini memiliki solusi yang unik gitu ya. Pada subselang ini. Kita akan melihat metode penyelesaian PDB, itu ada metode Euler, metode Hehn, metode Runge-Kutta, dan metode Runge-Kutta-Feldberg. Ya, latar belakang metode ini sangat jarang digunakan ya, metode Euler, karena memiliki nilai galat akumulasi yang besar, yaitu OH. Ya, jadi ini galatnya sebesar big OH. Namun, metode Euler penting untuk dipelajari karena analisis galat metode ini cukup mudah untuk dipahami. Metode Euler banyak digunakan untuk mempelajari metode penyelesaian MNA, masalah nilai awal, secara numerik ya, secara umum. Yang diberikan masalah nilai awal misalkan ada seperti ini fungsinya dengan nilai awal ini. Solusi numerik berupa hampiran solusi pada sejumlah berhingga titik, yaitu seperti ini ya. Jadi ini titik ini Y1 ya, Y0, Y1, Y2 untuk dari basisnya T0 ya.
dengan kita harus ada nilai awal ya dari T0 sampai T dengan ukuran langkah ya T besar kurang T0 per M. M adalah jumlah interval ya. Ya, kita akan menggunakan deret Taylor ya formulasinya di sekitar T0. Jadi untuk setiap nilai T terdapat C1 ini. Sehingga ini ya maksudnya C1 ini. Dari sembarang angka ya dari T0 sampai T ini. YT ini adalah ekspansi deret Taylor ya. Ekspansi deret Taylor. Jika Y aksen T0 sama dengan ini, ya jadi kita lihat kita kan punya Y aksen sama dengan ini ya FTY. Jadi kita masukkan T0 di sini. Maka akan dihasilkan FT0 dan YT0. Dan HT1 kurang T0 ya hanya adalah panjang dari interval seperti ini gitu misalkan. Oh, ini panjang intervalnya 1 jadi hanya 1. Misalkan hanya 1 di sini gitu ya. Ini adalah H. Disubstitusikan ke ekspansi deret Taylor tersebut untuk ya diperoleh, kemudian diperoleh ekspresi untuk YT1 gitu. Yaitu berikut YT1 sama dengan YT0 ditambah H dikali ini. Jadi kita lihat di sini. Jadi kita lihat ini adalah ekspansi deret Taylor. Ya. Kemudian kita akan mengganti nilai dari Y aksen. Yaitu ini. Y aksen T0. Karena kita menggunakan ekspansi deret Taylor di sekitar T0, maka Y aksen T0 ya, jadinya seperti itu. Maka kita akan substitusi seperti ini. Y aksen, karena kita diketahui masalah nilai awalnya, maka Y aksen T0 itu sama dengan fungsinya dari input T0 dan YT0 gitu. Dan kita akan ubah T1 ya. H itu menjadi T1. Jadi kita akan ganti ini dengan ini. Dengan ini. Kemudian kita akan ganti yang ini T min T0 dengan H ya. Jadi akan didapatkan rumus berikut. Rumusnya seperti ini. Ya. Yang didapatkan dari ini adalah H-nya dan ini adalah Y aksen T0. Ya. Dengan mengabaikan suku keturunan kedua tersebut dirumuskan lampiran Euler seperti ini. Jadi ini misalkan ada nilai Y1 gitu.
dari masalah nilai awal dari T0 itu teman-teman. Jadi ini adalah nilai, ini misalkan adalah masalah nilai awal di sini, maka kita akan menggunakan rumus ini untuk mendapatkan nilai dari YT1 ya, YT1. Atau bisa dibilang Y1 juga boleh. Y1 dengan rumus seperti ini. Untuk K sama dengan 0 sampai M-1. Kita iterasi metode Euler ini adalah seperti ini. Ini untuk titik T ya, ini misalkan adalah sumbu T dan ini sumbu Y. Dan YK plus 1 adalah seperti ini. Cukup sederhana ya, dan semoga bisa dipahami. Kita akan belajar galat global dan lokal. Misalkan ini adalah barisan ampiran solusi ya terhadap solusi eksak ini dari masalah nilai awal. Galat diskretisasi global adalah selisih antara solusi eksak dan solusi numerik. Ya seperti biasa ya, kalau global itu adalah galat nilai sesungguhnya dikurangi nilai hampiran. Galat diskretisasi global adalah akumulasi galat dari proses penentuan solusi numerik YK gitu, yang dimulai dari nilai Y0. Jadi kan misalnya Y0 kita masih akurat ya, lalu lama-lama akan semakin jauh dari nilai sesungguhnya. Galatnya ini ya, galatnya semakin besar karena berakumulasi dari penentuan solusi numerik YK. Galat diskretisasi lokal ada galat yang dihasilkan pada satu langkah. Yaitu pada satu langkah ya, galat yang dihasilkan saat melangkah dari TK ke TK plus 1. Ya dari TK misalkan TK sini ke TK plus 1 sini. Yaitu disebut sebagai EK plus 1 ya, yaitu Y dari TK plus 1 nilai sesungguhnya ini ya dikurang dengan YK. YK adalah nilai yang ini ya, hampiran ini, dikurang dengan H V dari TK dan YK, di mana V ini adalah sebuah fungsi, yaitu fungsi increment ya namanya. Oke teman-teman, dan ini adalah nilai dari galat lokal ya. Perhatikan galat pada saat memperoleh hampiran Y1. Dan kita lihat ini ditambah ini ya. Kita tadi sudah mendapatkannya dari ekspansi deret Taylor. Ya, akumulasi galat pada saat memperoleh hampiran YM. Tinggal kita menjumlahkan saja. Itu dijumlahkan errornya ya, itu errornya ini. Sehingga nanti hasilnya seperti ini. Dan M ini kan adalah T dikurang T0 gitu ya. Jadi maksudnya sini kan M kali H.
M kali H sama dengan B min A ya. Jadi kita ambil hanya satu ya, kita coret dengan ini menjadi ini B min A, maksudnya adalah interval titik terakhir ya, titik di sini di ujung dikurangi titik nilai awal, titik awal. Maka galatnya adalah OH. Galatnya adalah OH. Dengan C adalah nilai maksimal dari ini turunan keduanya ya. Kepresisian metode Euler, misalkan yaitu ada solusi bagi masalah nilai awal ini dan ini tadi ya intervalnya. Nah, jika YT terturunkan 2 kali continue ya, dan ini adalah barisan ampiran, maka yang tadi ini adalah galat global ya, global. Ini adalah galat lokal. Ini dimana F-nya adalah ini ya, F yang ini, dan YK ini misalkan di sini YK ya, nilai hampiran ini. Kemudian YTK plus 1 ini adalah di sini. Dikurangi ini, kemudian dikurangi dengan fungsi ini dikali H. Ini juga disebut fungsi increment ya. Increment, ini fungsi increment. Oke teman-teman. Ya, pada ujung selang dinampakkan galat global akhir. Nah, misalkan diberikan masalah nilai awal ya aksen RY dengan Y0 sama dengan Y0 dan R konstanta. Jadi R adalah konstanta di sini ya. Kita bisa menurunkan ya, tadi kan metode Euler itu adalah Y, ini ya rumusnya, YK plus H kali FTK dan YK. Nah, kita tahu F-nya ini adalah RY dikali H. Lalu ini ya, jadinya ini. Tinggal kita masukin aja K-nya ke sini. Sampai K-nya M-1. Ya, contoh soal 2. Misalkan dengan nilai awal ini 0 ya. Dan H-nya 0,25. Nah, kita tahu solusi eksaknya adalah seperti ini, dan ini adalah solusi eksak, dan ini adalah solusi eksak. Jadi kita akan menjawabnya dengan ini, dan kita udah tahu tadi yang dibutuhkan hanyalah Y0 ya, ini adalah Y0. Mana nih? Y0. Y0 sini, lalu ada H juga dapat sini. Dan fungsinya ini ya, min 2T Y kuadrat. Dengan T0 ya, segini. Ya udah pasti T1 nya 0,25 ya, karena ditambah 0,25. Jadi dapat sekian ya jawabannya. Kemudian kita ada contoh soal berikutnya. Contoh soal yang ketiga itu ada, kita akan ini ya. Dan T0 nya adalah 0 dan Y0 ya adalah 1.
Y0-nya 1. Kemudian kita lihat sini langkahnya ada yang 1 ya, dari sini ke sini 1, atau ada juga yang setengahnya. Dan ini berapa? 0,25 ya, ada yang 0,125. Ini hanya 1 ya, setengah, seperempat, seper 8. Dan kalau kita lihat ini adalah gambarnya ya, dengan H yang lebih kecil maka dia lebih baik. Sama seperti turunan numerik, kira-kira seperti itu ya, yang sudah kita bahas sebelumnya mengenai turunan numerik yang sangat bergantung pada faktor H ini. Ya, relation step size dan final global error. Kita lihat final global errornya pada saat T sama dengan 3, yaitu T nya sama dengan 3 sini. Final global error sama dengan nilainya di interval terakhir ya. Nah, final. Kemudian kita akan kurangi ya. Misalkan step size-nya 1. Aproksimasinya kan kita dapat 1,375 sini. Kemudian kita kurangi dengan 1,66390 ya. 1,375 ya. Kurangi kan dapat berapa ini? 4 terus 7 9 ya. 5 kurang 3 2 ya, 29 4. 9 4 3 9. Lalu kita mengurangi ini dengan yang ini final. Setelah kita lihat errornya ini ternyata semakin kecil untuk H yang semakin besar ya, atau jumlah M yang semakin banyak. Maksudnya H yang semakin kecil ya, lebar interval yang semakin kecil atau jumlah subinterval yang semakin banyak. Kita akan menggunakan metode baru lagi, belajar metode baru, yaitu mengenai metode Heun. Ya, masalah nilai awalnya ini susu YT dengan ini ya, intervalnya dengan menggunakan teorema dasar kalkulus. Kan ini ya, integral dari FTY sama dengan integral dari ini dan nilainya adalah ini. Bila diketahui nilai awal YT0, maka nilai YT1 dapat dihitung dari YT1 tambah YT0 ditambah integral dari ini ya. Jadi kita mengintegralkan terlebih dahulu. Kalau metode Euler tadi kan menggunakan Dirac Taylor ya, kalau ini menggunakan kita integralkan ya. Nah, integral tersebut dapat dihitung dengan menggunakan metode trapesium ya, atau trapezoidal rule. Ya, sehingga didapat yang nilai dari sini ya, dapat nilainya adalah ini. Karena itu adalah hampiran nilai integral dengan menggunakan aturan trapesium. Bila YT1 di ruas kanan dihampiri dengan menggunakan metode Euler, ada YT1 ya, akan didapat seperti ini. Jadi ini adalah metode Heun ya.
metode Hen yang sesungguhnya. Jadi kalau metode Hen P-nya adalah ini ya. P adalah nilai dari prediktornya gitu. Jadi ini kita menggunakan metode Hen ya. Metode Euler di sini. Jadi P1 ini bisa disebut derivatif prediktor ya, karena ini menggunakan YT1 gitu ya. YT1-nya diduga dengan metode Euler untuk mencari dari nilai Y aksen gitu. Kemudian ini standar ya. Nah, YK+1 ini adalah metode Hen. Metode Hen-nya ya. Seperti ini. Jadi YK, ini YK ya ditambah H/2 dikali FTK YK plus FTK ini dengan PK+1. Nah, ini kan nilai dari F1 ini adalah nilai ini sebenarnya. Ya, H/2 dikali ini dan ini ya, F0 dan F1. Jadi nilainya adalah kita menggunakan trapezoid gitu. Jadi linear saja karena menggunakan aturan trapesium. Jadi ini adalah yang dimaksud F0 ya, F0 sini, dan ini adalah F1. F1 ya ini. Jadi YK+1 ini sama dengan YK ditambah HK/2 tambah K1 tambah K2. Ya, dimana K1-nya adalah ini, yaitu nilai dari FTK-YK ya ini. Dan K2-nya adalah dari ini. Ini ya K2-nya. Yaitu yang ini. Jadi ini adalah nanti kita akan pelajari juga merupakan Runge-Kutta orde kedua, RK2. Jadi lihat sini ya. Ini adalah persamaan yang lebih umum lagi. Seperti itu. Kemudian kita akan belajar mengenai kepresesian metode Hen. Misalkan YT adalah solusi bagi masalah nilai awal ini, dan ini nilai awalnya dari interval ini. Jika Y ini terturunkan 3 kali, dan ini adalah barisan hampiran yang diberikan oleh metode Hen, maka ya ini errornya adalah sebesar galatnya sebesar big OH kuadrat dan galat lokalnya big OH pangkat 3. Dimana ini adalah fungsi increment ya. Oke, nah ini adalah fungsinya. Fungsi dari V ini. Yang mana ini sama seperti dari rumus yang telah dipelajari sebelumnya. Ya, V-nya ini.
Kemudian kita akan mengerjakan contoh soal. Ini ada contoh soal yang pertama, yaitu kita akan menggunakan metode Heun untuk menyelesaikan persamaan diferensial seperti ini ya. Pada 0 sampai 3 dan Y0-nya adalah 1. Jadi Y0 ini 1 dan T0-nya sama dengan 0. Ya, dari sini 0. Dan ini adalah 1. Ya, ini T0-nya juga mulai dari 0 dan sampai T-nya itu 3 ya. Misalkan A sama dengan 1, jadi satu langkah, kita akan mendapatkan Ft0Y0 itu min 0,5. Kemudian P1-nya itu adalah ini ya 0,5. Kemudian kita akan mendekati Y1, yaitu jawabannya 0,875. Nah, itu ini. Ini untuk perhitungan pertama ya, dimana kita sudah mendapatkan hasilnya. Hasilnya di sini P1-nya adalah ini min 0,5 dan Ft0 dan ininya min 0,5 sini. Dan P-nya ya, P-nya adalah 0,5 di sini. Kemudian kita akan hitung untuk H sama dengan 1 ini ya hasilnya. Dan eksaknya adalah ini. Kalau kita lihat final global errornya di sini, H-nya ini turun ya, errornya turun sebanyak 1/4 kali ya. Untuk setengahnya maka akan berkurang 1/4 kali, seperti itu. Jadi kita lihat sini errornya pertama sini 6 ya, hasil akhirnya ini, hasil akhirnya ya, hasil akhirnya ini juga, ini kita kurangi dengan ini ya. Jadi errornya semakin kecil. Kemudian kita akan belajar metode Runge-Kutta. Latar belakang penggunaan metode Taylor memiliki kelemahan, yaitu untuk mendapatkan order ke n harus memerlukan turunan dari YT hingga turunan ke n. Hal ini mengakibatkan metode Taylor sulit untuk diterapkan meskipun memiliki order Galat yang bagus. Untuk mengatasi masalah tersebut, metode Runge-Kutta dikembangkan ya dari metode Taylor, sehingga metode ini mampu mendapatkan Galat global akhir dengan order OH pangkat n. OH pangkat n tanpa harus mencari turunan tingkat tinggi ya. Jadi metode Runge-Kutta lebih baik daripada metode Taylor gitu. Karena tidak perlu mencari turunan YT hingga turunan ke N. Runge-Kutta order 4 meniru akurasi metode Taylor berorder 4. Metode Taylor berorder 4 itu memiliki Galat global akhir ini OH4 ya, formulasi untuk RK4 ya. Jadi untuk umum metode Runge-Kutta order 4 itu adalah seperti ini. Ini ya,
dimana F1 ini seperti ini, F2 adalah ini ya, F3 ini, mana F-nya ini ya, dan seperti itu. Ya, jadi sini kita akan lanjutkan diskusi tentang metode Runge-Kutta. Ya, diskusi tentang metode. Nah, fungsi ini adalah aproksimasi kemiringan kurva. Jadi ini bisa dianggap sebagai aproksimasi kemiringan kurva atau Y aksen ya. Y aksen pada T0 ya. Terus pada Y aksen T0 ditambah H/2 ya. Ya, terus Y aksen dari T0 tambah H. F1 adalah kemiringan di kiri. Ini ya, kemiringan ini. Pada T0, F2 dan F3. Ya, ini F2 ya. Dan F3. F2 dan F3. Dua penduga untuk kemiringan di tengah. Jadi dia menggunakan T0-nya ditambah H/2. Kalau F4 dia menggunakan T0 ditambah H. Ya, bukan H/2 tapi H. Poin berikutnya T1Y1 didapat dari mengintegralkan fungsi kemiringan. Ya, fungsi kemiringan tadi kita sudah dapat. Diplot aja nilai dari F1 ya. Lalu nilai F2 dan F3 ini kan ada 2 ya. Pada saat T setengah, itu yang atas ini dan yang bawah sini. Nah, tadi kan kita tahu dari fungsi ini kan, ini adalah dari deret Taylor ya, yang kemudian diintegralkan sama dengan integral fx ya, ditambah yt0. Kemudian kita pindahkan ini, dan jika aturan Simpson diterapkan dengan ukuran langkah H/2, aproksimasi untuk integral jadi seperti ini. Nah, seperti ini, di mana T setengah adalah titik tengah dari F2 dan F3, yaitu di sini. Yaitu ada di sini ya. Yang ini diplot ke sini. Seperti itu. Sehingga ini adalah integral approximation ya, yaitu luas yang ini. Kemudian kita akan belajar galatnya. Nilai error untuk aturan Simpson dengan ukuran langkah H/2 adalah ini. Ya, ini untuk Simpson. Jika galat yang dihasilkan setiap langkah adalah sekian, maka setelah M langkah, ya jadi setiap langkah ini sekian, maksudnya adalah yang ini. M langkah akumulasi galat dari RK4 adalah, tinggal kita jumlahkan saja menjadi ini hasilnya. Kita jumlahkan dari K1 sampai M, yaitu OH pangkat 4. Gunakan metode RK4 untuk menyelesaikan masalah nilai awal ini. Ya, kita akan melihat bahwa galatnya sangat kecil ya. Dari sini 1/8 ya, nilai dari 1/8
ukuran H-nya dengan nilai eksaknya sangat kecil galarnya, yaitu segini. Jadi setiap turun setengah, dia akan turun 1/16. Oke, seperti itu teman-teman. Kita akan memodifikasi metode RK4, yaitu dinamakan metode Runge-Kutta-Feldberg ya, yang memperoleh metode dengan ukuran langkah H yang adaptif. Ingat ya, H-nya adaptif. Solusi pada setiap iterasinya dihitung sebanyak 2 kali, masing-masing menggunakan metode berorder 4 dan metode berorder 5. Selisih kedua solusi pada setiap iterasinya digunakan untuk menentukan ukuran langkah H pada iterasi berikutnya. Selisih kedua solusinya ya. Ukuran langkah H dapat membesar atau mengecil sesuai kebutuhan. Pada setiap iterasi RKF45 dihitung 6 nilai berikut. Ya. Ini adalah 6 nilai ini. Ini adalah berorder berapa? Order 4 ya. RK4. Ini adalah RK5. Jadi mana K-nya ini udah disediakan seperti ini. Itu adalah K-nya, dan ini mirip seperti F1 tadi kita ya. F1 atau F2 gitu ya. Seperti itu. Hanya saja sekarang diganti notasinya menjadi K. Dimana kan metode Runge-Kutta rumusnya adalah YK plus 1 YK ditambah WK ya, W1K1 sampai seterusnya begitu. Ini adalah metode Runge-Kutta. Ya, setelah itu hitung ampiran formula RK4 yaitu ini, dan ampiran yang lebih baik dengan RK5, dan ukuran langkah-langkah optimal berikutnya adalah HK ini ya, HK-nya. Dengan S adalah seperti ini. Dan ini adalah contoh soal metode Runge-Kutta-Feldberg bandingkan solusi RKF45 RK4 ya, dengan masalah nilai awal ini dengan ya nolnya 0 pada 0 sampai 1,4. Sebuah program RKF45 toleransinya segini, itu mengubah ukuran langkah secara otomatis. Mengubah ukuran langkah ya. Dan menghasilkan 10 aproksimasi. Ya, jadi ini 10 langkah saja ada RK45. Pada RK4 itu digunakan ukuran langkah awal sebesar 0,1 yang membutuhkan aproksimasi sebesar 14 aproksimasi pada titik berjarak sama, yaitu 0,1 ya. Ini adalah RK45-nya. Lihat ya. Di sini errornya 10 pangkat min 5 ya. Ini 2 ya, jadi harus lebih kecil dari sini ya.
untuk nilai toleransinya. Ya, jadi ini toleransinya memang untuk ada di rumus sebelumnya ya. Nanti teman-teman boleh lihat sendiri. Dan ini bukanlah toleransi untuk error ya, tapi toleransi untuk langkah, ukuran langkah dari H. Seperti sini nilainya hampir sama ya. Itu errornya 0,005 dan ternyata di sini lebih baik untuk RKF 45 ya. Karena dia aproksimasinya langkahnya adaptif gitu. Jadi perhitungannya menjadi lebih sedikit, meminimalkan error komputasi. Ya, sistem persamaan diferensial. Latar belakang diberikan sistem persamaan diferensial dengan masalah nilai awal berikut. Ya, jadi ada permasalahan di sini dan di sini dengan nilai awal ini dan ini. Solusi dari sistem persamaan diferensial tersebut adalah xt dan yt. Ya, masing-masing menghasilkan sehingga ketika xt dan yt disubstitusikan ke fx ya ke sini dan yt ke sini, maka masing-masing menghasilkan x aksen t dan y aksen t, yaitu x aksen t sama dengan t dari xt dan yt dan y aksen t ini ya maksudnya. Maksudnya x aksen itu harus sama dengan ini dan y aksen harus sama dengan ini. Dengan nilai awal ini. Jadi kita akan melihat sistem persamaan diferensial. Kita akan menyelesaikan metode persamaan diferensial, sistem persamaan diferensial dengan menerapkan metode numerik secara simultan pada setiap persamaan. Contohnya ini masih sama. Dan xk plus 1 masih sama ya, seperti ini. Jadi persamaannya tadi adalah y aksen itu sama dengan g ya, fungsi g, dan x aksen sama dengan fungsi dari f. Dan y ini adalah ini dengan k sama dengan 0,1 sampai m-1. Contoh iterasi metode Runge-Kutta order 4 untuk sistem persamaan diferensial ini adalah ini. Kalau kita dalam metode Runge-Kutta masih sama. Ya, ini masih sama juga. Jadi kita akan menyelesaikannya secara simultan. Jadi ini ketinggalan ya. Gitu. Contoh menggunakan RK4. Jadi di sini F-nya adalah F dari X, Y-nya itu adalah X plus 2Y, dan G-nya adalah 3X plus 2Y. Dengan nilai awal ini, jadi
X0 nya sama dengan 0 dan apa nih, T0 nya aja ya, T0 nya sama dengan 0 dan X0 nya sama dengan 6 dan Y0 nya sama dengan 4 dengan T nya dari 0 sampai 0,2 ya. F nya adalah ini tadi kita dapat dari F nya dari T, X, ini ada T nya ya, T, X, jadi T nya 0, sini ketika T nya 0 yaitu 6, F nya ditambah 2 kali 4 sama dengan 14 sini ya. Kita dapat F2 nya juga kita dapat dari hasil perkiraan dari 0,01 ya dan 0,01 juga, alias ini adalah Y1 dan ini adalah X1. Kemudian kita akan belajar mengenai persamaan diferensial order tinggi. Persamaan diferensial order tinggi melibatkan turunan tingkat tinggi, yaitu turunan kedua, ya, turunan ketiga, dan seterusnya. Atau contohnya model pegas. Ini menggunakan turunan kedua yang merepresentasikan sipangan pegas dengan konstanta pegas K akibat diberi beban dengan massa E. Oke, sekarang kita akan belajar mengenai orde kedua saja, yaitu X aksen-aksen ya.
Secara umum, masalah nilai awal berorder 2 dapat dituliskan sebagai berikut. Dengan X-T0 ada X0 dan X-aksen T0 ada Y0. Ini adalah yang ini, 2 ini adalah masalah nilai awal ya, masalah nilai awal. Ya, jika nanti yang ini tidak diketahui atau yang ini diganti dengan X dari AB misalnya, X dari B sama dengan AB gitu ya, B0 misalkan. Jadi ini masih turunan fungsi biasa gitu, tidak ada turunannya. Maka ini akan menjadi masalah nilai batas. Persamaan diferensial order 2 dapat diformulasi ulang dengan melakukan substitusi. Jadi kita melakukan dengan apa yang namanya formulasi ulang, sehingga seperti ini. Jadi X-aksen ini kita misalkan sebagai turunan pertama. Nah, begitu persamaan diferensial order 2 dapat dituliskan menjadi sistem persamaan diferensial order 1. Di mana X-aksen sama dengan Y ya. Dan Y-aksen sama dengan F dari ini. Ya, fungsinya tetap sama. Dengan X-T0 X0 dan Y-T0 dan Y0. Diberikan masalah nilai awal berorder 2 sebagai berikut. Ya, ini ada ini. Dengan X0 sama dengan 3 dan X0 turun ke 0 sama min 5. Ya, kita reformulasi menjadi seperti ini. Ya, Y aksen sama dengan min 5X min 4Y. Mana itu X0 adalah 3 dan Y0 sama dengan min 5. Selanjutnya digunakan salah satu metode numerik untuk menyelesaikan masalah sistem nilai awal ya, order 1. Hasilnya berupa dua buah sequence, dan sequence X ini adalah hasil dari penyelesaian masalah ini. Jadi ini adalah solusinya. Dari sini kita bisa lihat, dan solusi eksaknya ini hampir mirip ya. Untuk membuat solusi PDB unik diperlukan set conditions ya. Ada bisa masalah nilai awal atau masalah nilai batas sebagai side conditions. Semua set conditions ditentukan pada satu titik. Dalam masalah nilai batas ya, ini masalah nilai awal. Dalam masalah nilai batas atau bahasa Inggrisnya adalah boundary value problem. Boundary value problem atau masalah nilai batas. Set condition ditentukan lebih dari satu titik. Untuk PDB, side conditions ditentukan oleh dua titik, yakni interval A dan B. A sampai B ya, sehingga memiliki masalah nilai batas dua titik. Jadi kalau PDB kita menggunakan dua titik. Eksistensi dan ketunggalan solusi umumnya lebih sulit ditentukan untuk MNB ya, dibandingkan dengan MNA. Sulit ya untuk menentukan ketunggalan solusi. Jadi kita akan membaca teorema masalah nilai batas. Misalkan fungsi f(x, y) terkontinu pada daerah R
dimana ini adalah fungsi dua variabel ya. Dan turunan ini adalah ini, turunan nilai ini continue jika terdapat konstanta M lebih besar dari 0 sehingga fx lebih besar dari 0 untuk semua tx dan ini lebih kecil sama dengan M untuk semua txy, maka masalah nilai batas ini dari x ya itu dengan nilai batas alfa dan beta memiliki solusi yang unik gitu. Solusi unik. Kemudian kita akan ada corollary ya dari teorema sebelumnya. Anggap f pada teorema sebelumnya berupa ini. Ya, kenapa ini disebut masalah nilai batas linear? Karena lihat pangkatnya di sini adalah 1 ya. Pangkat di sini x-nya juga 1 fungsinya, sehingga disebut linear. Dan bahwa turunannya didapat fx ini dan fy ini continue ya jika terdapat m lebih besar dari 0 sehingga memenuhi t lebih besar dari 0 untuk semua dan pt ini lebih kecil sama dengan m ya, dimana ini ada nilai maksimum dari pt dari A sampai B, dimana ini intervalnya A sampai B. Maka masalah nilai batas linear ini, lihat ini linear juga ya, dengan ini dan ini apa xa, masalah nilai batasnya alfa dan beta memiliki solusi yang unik. Jadi ini teorema mengenai keunikan. Metode dalam masalah nilai batas, kita akan menyelesaikan masalah nilai batas atau BVP ya, boundary value problem, dengan dua cara, yaitu metode linear shooting dan metode finite difference atau beda hingga. Sini kita lihat metode linear shooting. Shooting method menggantikan BVP dengan sederet IVP ya. Initial value problem. Pada 2 point BVP diberikan nilai UA. Jika diketahui juga nilai dari U aksen A, maka akan dimiliki IVP yang dapat diselesaikan. Seperti yang telah dibahas sebelumnya ya. Jika U aksen A ini tidak ada gitu, maka diuji sejumlah tebakan berurut yang semakin akurat sampai ditemukan nilai U aksen A. Sehingga ketika diperoleh IVP atau ini IVP singkatan dari initial value problem atau dalam bahasa Indonesia masalah nilai awal. Nilai solusi, sehingga ketika diperoleh IVP, nilai solusi perkiraan pada T sama dengan B cocok dengan nilai batas yang diinginkan, yaitu beta. Ya, sampai kalau kita sudah berhasil menemukan U aksen A, maka nilai solusi perkiraan pada T sama dengan B itu akan cocok ya, yaitu ini UB sama dengan beta, meskipun ini masih perkiraan ya atau aproksimasi. Anggap UT adalah solusi unik dari masalah nilai awal ini. Jadi kita akan menggunakan masalah nilai awal yang linear ya, dan UA alfa dan U aksen A sama dengan 0,
Ya, kita pakai masalah nilai awal ya. Anggap pula Vt adalah solusi unik dari masalah nilai awal seperti ini. Vt ya, dengan Va sama dengan 0 dan V aksin A sama dengan 1. Maka kombinasi linear xt sama dengan ut plus cvt ya adalah solusi dari ini. Jadi ini adalah solusinya, xt sama dengan ut plus cvt, mana vt adalah solusi unik dengan dari persamaan diferensial masalah nilai awal. Yang ini vt ya, dan ut adalah solusi unik juga, seperti yang ditunjukkan oleh ini ya. Nanti kita akan buktikan bahwa ini memang adalah solusinya. Solusi xt ya, solusi xt dapat diperoleh melalui nilai batas xa sama dengan ua ditambah cpa, yaitu alfa sama dengan tambah 0 sama dengan alfa ya. Xb yaitu ditambah ini juga sama dengan beta ya. Jadi dapatkan C-nya sama dengan segini. Gitu ya. Jadi kita keluarkan C-nya. Jadi jika VB tidak sama dengan 0, ini ya, kita dapat solusinya. Solusi masalah nilai batas adalah demikian. Jadi tadi ini untuk pembuktian yang di highlight ini. Jadi kita tahu kita akan mengembalikan ini ke persamaan X aksen yang adalah ini ya. Jadi U aksen ini ditambah C kali V double aksen. Kita akan lihat di sini U double aksen ini merupakan ini ya. Ini adalah nilai dari U double aksen ya. Kalau kita lihat dengan warna yang lebih ini ke sini, atau ini yang ini ya. Dan C kali V double aksen ini adalah V double aksen, yaitu yang ini. Lalu kita kalikan. Jadi ini adalah sebenarnya adalah X aksen. Dan ini adalah nilai dari X. Karena ketika kita mengintegralkan kedua ruas ya, maka terhadap T ya, kita integrasi T, maka kita akan mendapatkan X aksen saja. X aksen saja. Lalu kita akan mendapatkan U aksen saja ditambah C kali V aksen saja. Jadi kita akan dapatkan persamaan ini. Oke. Sini ada contoh soal dari metode linear shooting. Contoh soalnya seperti ini. Dengan nilai batas ini dan
nilai ininya ini ya, nilai batasnya x0 sama dengan 1,25 dan x4 min 0,95. Jadi 1,25 ini adalah alfanya ya. Alfa, dan alfa kita gunakan hanya di sini ya, di U. Sisanya U aksen 0 harus sama dengan 0 dan U V0 sama dengan 0. Oke, dan nilai batasnya juga harus mengikuti dengan 0. Di sini ya, dengan nilai batas yang ada. Dan 4 ini alias B ya. Dan ini tadi A ya. Akan menghasilkan beta. Ini min 0,95 kita anggap beta. Dan 0,95 nantinya dan B akan dipakai di sini. Di nilai akhir ya. Tapi kita akan menyelesaikan masing-masing persamaan ini dulu. Yang nantinya akan kita formulasi ulang menjadi sistem persamaan diferensial seperti ini untuk mereduksi orde ya. Kemudian untuk yang Vt akan kita reduksi juga ordenya menjadi sistem persamaan diferensial, dan kita akan selesaikan ini dengan metode Runge-Kutta orde 4. Ya, maka didapatkan solusi dari Ut dan Vt. Misalkan U-nya segini dan Vt-nya segini tadi. Ya, tadi U-nya ini adalah nilai awal. Dan misalkan pada T-nya 0,2, maka tinggal kita masukkan saja nilai dari T-nya ini ya. T-nya 0,2 dan Vt-nya 0,2. Dari 0,2. Lalu W ini adalah hasil perkaliannya ya. Yang saya highlight ini, saya kotakan ini adalah WJ ya. Yaitu yang ini nanti akan didapatkan. UT-nya ini ya, sedangkan untuk Vt nanti teman-teman bisa cari sendiri ya Vt-nya dengan menggunakan Runge-Kutta orde 4. Kemudian kita akan belajar metode beda hingga atau finite difference. Pengertian: finite difference method mengubah BVP ya, masalah nilai batas, menjadi sistem persamaan aljabar dengan mengganti semua turunan dengan pendekatan beda hingga. Langkah-langkah untuk menyelesaikan two-point BVP adalah, misalkan ini U aksen ini seperti biasa dengan boundary condition seperti ini, masalah nilai batas, kita definisikan mesh point yaitu TI dengan H-nya sama dengan B min A per N plus 1. Jadi kalau misalkan N-nya ada 4, ya maka B min A per 4 gitu ya. Per 5 gitu. Diketahui ya 0 sama dengan UA yang sama dengan A.
Dan yn plus 1 atau bagian akhir ya, karena n plus 1 itu di akhir, itu adalah beta. Dicari nilai solusi perkiraan YI TI di setiap mesh point. Ya, jadi kita akan mencari nilai solusi perkiraan dari YI yang adalah UTI yang akan mengaproksimasi fungsi U ini. Diganti turunan dengan hasil bagi perbedaan hingga seperti ini, aksen ini, dan double aksen adalah seperti ini. Menghasilkan sistem persamaan. Kita tahu tadi U double aksen ini adalah fungsi yang ingin dari soal ya, ceritanya masalah fungsi, dan kita akan pindahkan ini adalah U double aksen, pindahkan sini, dan ini adalah U aksen, kita pindahkan ke sini. Untuk memecahkan YI di mana I dari 1 sampai N. Sistem persamaan mungkin linear atau non-linear ya. Tergantung apakah F linear atau non-linear. Dari sini fungsinya. Masalah nilai batas. Dengan menggunakan metode beda hingga. Perhatikan PDB masalah nilai batas linear ya. Seperti ini nih PDB linear ya. Dengan nilai batas alfa dan beta pada partisi selang A sampai B menggunakan n plus 1 titik. Dari A-nya T0 dan Tn adalah B. Kemudian n plus 1 titik yaitu dari A ya 1, 2, 3 sampai n plus 1, yaitu ini B. Ini mengapa N ya, karena ini dihitung dari 0, jadi N ada seolah-olah ada N titik ya, padahal ini ada N plus 1 titik, karena kita kalau menggunakan indeks 1 maka akan bertambah 1 ya, jadi ada N plus 1 titik dengan TJ adalah ini ya, maksudnya notasinya, dan H sama dengan ini. Turunan pertama dan kedua persamaan diferensial tersebut akan digantikan dengan hampiran berorde 2. Ya, kita lihat ini adalah dari rumus beda hingga ya. Beda pusat juga bisa ini ya, dari rumus beda pusat ada penjelasan di video saya mengenai turunan ya, turunan numerik. Maka ini akan menggunakan formula dari turunan numerik berorde 2 yaitu OH kuadrat ya. Dan ini turunan keduanya juga menggunakan hampiran dari turunan numerik juga, yaitu ini. Ya, jadi kita meringkas penulisan XTI menjadi XJ saja dengan J dari 1 sampai N ya. Nah, kalau J-nya 0 itu berarti X0 gitu ya. Itu nilai awal kita. Masalah nilai batas tersebut dapat dituliskan sebagai berikut.
seperti ini. Ini adalah turunan kedua kita. Ya, nilai dari X aksen ya di sebelah kiri, ruas kiri sama dengan, lalu sebelah kanan ini ada namanya X aksen ya, X aksen yang turunan pertama sini, jadi dapat dari X aksen sini, kemudian kita tambah X tambah R ya. Dengan menghilangkan suku A kuadrat ya, kita coret aja nih A kuadrat nanti, serta meringkas penulisan dari ini, jadi seperti ini, diperoleh persamaan seperti ini. Ya, seperti ini. Yang kemudian hanya seperti ini. Disederhanakan ya. Jadi kita akan mulai untuk X1 dengan J-nya ini dari 1 sampai N-1 ya. Ya, jadi J-nya ini beda ya, J besar, karena kita tidak mulai dari 0 ya, karena kita itu mulainya dari J-nya di sini bisa kita lihat, J-nya di sini akan 1 ya, kita mulai dari J-nya 1. Itu sini. Maka kita ini kan ya, maka ini akan jadi X0, jadi X1, jadi X2 ya. X0 nya kita udah tahu itu adalah A ya, dan nilai dari P ini juga diketahui ya, dari PT0 ya, PT0, dan yang tidak diketahui ini X1 ya, X1 tambah ini ya, sehingga menjadi sebuah matriks seperti ini dengan persamaan aljabar seperti ini. Yang kemudian X-nya ini dari 1 hingga J-1 ya. Kenapa J-1? Karena nilai dari J itu adalah beta ya. Beta. Dimana J-nya adalah N-1 di sini mentoknya ya. N-1. Jadi J ini kita lihat kan berjalannya dari 1, sehingga nantinya ini akan sama dengan nilai Xn gitu ya. Xn atau beta. Jadi ini J kecil ya. Mohon maaf ya, ini J kecil. Jadi sama aja. Tetapi yang membedakan adalah memulainya dia dari yang tadi 1 sampai N ya, 1 sampai N saja. Ini 1 sampai N-1. Dimana kita sebenarnya mulai dari 0 ya untuk indeksnya itu. Tapi karena 0 udah diketahui, ini nilai awal ya, nilai
kita mulai dari 1 sampai n-1 ya, karena n juga udah diketahui. Seperti itu. X0 ya, diketahui alfa dan xn-nya beta. Jadi kita nggak perlu bergerak dari 0 sampai n, tapi cukup dari 1 sampai n-1. Sehingga nanti akan didapat matriks seperti ini ya, sistem persamaan ya. Yang kemudian kita lanjut. Contoh soal, misalkan ada soal seperti ini. Kita tahu PT-nya adalah ini dan QT-nya ini, RT-nya 1. Nilai batasnya ini. Terus ini numerik yang diperoleh dengan menggunakan metode beda hingga. Untuk ukuran langkah, ini adalah nilai dari Galat. Ya, kita lihat dulu di sini. Ini adalah pendekatannya. Untuk ini adalah orde pertama. Nah, maksudnya ini yang pertama menggunakan H0,2 gitu ya. Ini nggak ada yang spesial dengan satu ini. 0,2 hanya 0,1 dan hanya segini. Ya, kalau kita lihat ini hanya lebih baik ya jika hanya lebih kecil. Dan ini total galatnya juga baik juga ya. Ya, pokoknya bisa dilihat, dicermati oleh kalian guys. Nah, kita akan menggunakan ekstrapolasi Richardson untuk meningkatkan akurasi ya, yang telah diperoleh sebelumnya. Jadi kita tadi kan udah dapat xj1, xj2, xj3, yang mana ini H-nya adalah 1 tadi ya. Terus ini H-nya sama dengan setengah. Ini H-nya adalah 0,25 ya, setengahnya lagi. Nah, misalkan kita ada seperti ini ya, Z. Dan Z C2 adalah kayak gini. Mana ini membedakan dengan H-nya 2 ya, ini berbeda ya pengurangannya. Nah, perbaikan Richardson level 3 yaitu ini misalkan. Jadi ini adalah ZJ,3 seperti ini teman-teman. Ya, kita akan dapatkan solusi yang lebih bagus gitu. Di sini ya. Akhirnya akan ditunjukkan bagaimana skema peningkatan Richardson dapat digunakan untuk mengekstrapolasi urutan yang tampaknya tidak akurat ya ini. Dan dari ini XJ4 dan memperoleh 6 digit presisi. Hilangkan suku kesalahan ini dan ini dalam aproksimasi ini dengan membangkitkan ekstrapolasi XZ yang tadi ya, rumusnya ini. Demikian pula kesalahan
Y2